Saudara, wacana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% tahun depan semakin kencang. Jika benar berlaku, apa ini berpengaruh terhadap popularitas Presiden Prabowo, termasuk tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah? Kita ulas bersama PLT Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Indah Sukmaningsih. Selamat pagi Ibu Indah. Dan juga ya tersambung bersama Zoom pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi Mas Burhan. Pagi Mario. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Saya ke Bu Indah dulu. Bu, ya. PPN 12%. Ini tadi kita ngomong Ibu udah senyum-senyum aja. PPN 12%. Tapi sebenarnya PPN 12% ini kan inisiasinya untuk meningkatkan pendapatan negara 70 hingga 80 triliun, Bu. Tapi YLKI menolaknya. Alasannya apa, Bu, sebenarnya? Alasannya kondisinya waktunya nggak pas. Sekarang kondisinya itu, waktunya nggak pas lah. Saya kepengennya tidak hanya ditunda, tolak awal mulanya. Karena kondisi masyarakatnya belum, kemudian seperti presidennya gitu loh, orang kaya gitu lah. Kita kan enggak, itu yang kepingin diketahui, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah kenaikan PPN sudah ekonominya sulit, ditambah kemudian daya belinya itu sedang menurun. Oke, ekonomi sulit, daya beli menurun ya. Ya, harus kondisinya sulit, ekonominya dan kemudian kondisinya menurun, daya belinya anjlok. Nah itu yang kepingin dicek ulang. Dan yang ketiga, potensi ketidakadilan. Mana berita bahwa yang sudah ngemplang-ngemplang itu sudah juga disampaikan. Jadi dia ngemplang sudah didenda. Nah kita masyarakat juga bolehlah terima semacam itu. Nah ini tidak dijelaskan. Kemudian itu potensi ketidakadilan tentang pungutan pajak ini. Kemudian yang keempat, kebingungan. Ini kan mulainya tanggal 25. Oke. Kalau harganya sekarang udah 12% ketika saya membuat kontrak membeli sesuatu, apakah kemudian 1%-nya itu saya yang bayar atau pelaku usahanya yang kemudian harus kehilangan 1%? Oke. Kan bingung. Karena kontraknya sebelum tanggal 25. Ya. Nah, ini siapa kemudian? Ada yang bisa menjelaskan siapa yang harus menanggung 1% itu, penjualnya atau kemudian konsumennya? Ya. Itu potensi yang kebingungan yang berikutnya. Nah, yang kelima itu adalah seharusnya PPN bisa diganti dengan yang lain, misalnya dengan cukai. Ya. Mas tahu sekarang ini anak-anak kena diabetes yang menyerang anak-anak. Kalau dulu diabetes itu sudah agak tua gitu baru orang kena diabetes. Sekarang menyerang anak-anak. Dan kemudian pemberian gulanya berlebihan. Sudah itu aja dicukai. Kan duitnya boleh diambil pemerintah mulai dari besok. Oke, berarti ini ada waktu yang tidak pas sebenarnya ya, Bu? Waktu tidak pas dan daya beli yang anjlok. Tapi sebenarnya dari masyarakat sendiri keluarnya apa? Ini lebih spesifik di kalangan, maksudnya di masyarakat sendiri. Detailnya apa keluhannya sebenarnya? Ya itu. Karena ekonomi kayak begini kok malah ditambahi teks. Ya mereka menjanjikan, ya akan dikasih makan gratis. Lah kok makan gratis ya pakai uang negara lah. Ini duit untuk siapa sih kalau namanya pajak? Kan untuk ASN, untuk belanja negara ya belanjanya aja. Siapa yang ngutang kemudian kita harus dibebani pajak. Karena dianggap akan menambah inflasi ya? Iya. Oke, dan menambah nanti berdampak pada kenaikan harga barang. Itu yang menyusahkan masyarakat maksud Ibu? Iya. Oke. Selain kebingungan itu tadi ya. Ya. Ini itu yang sebetulnya menjadi concern utama dari YLKI mengapa tolak awalnya. Tapi sekarang kita bilang tunda. Begitu agak membaik silahkan. Oke, tunda ini berarti akan sebenarnya YLKI setuju juga tapi ada waktu yang lebih pas. Iya, ini waktunya lagi nggak pas tuh. Kita kan menyaksikan beberapa kemudian sebetulnya juga merugikan pelaku usaha loh. Kalau kita nggak bisa beli, ya kan? Kalau kita nggak bisa beli, kemudian siapa kemudian yang akan membeli dan juga akan lay off para pekerjanya gitu. Ya. Kalau kemampuan belinya itu rendah. Oke, saya tahan dulu Ibu. Saya ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, ini tadi disampaikan oleh Bu Indah bahwa ini waktunya tidak pas sebenarnya. Boleh diberlakukan tetapi tidak pas. Kalau dari penilaian Mas Burhan sendiri, betulkah ini semacam kebijakan yang tidak populis sebenarnya atau gimana? Ya, jelas kebijakan yang tidak populer, meskipun secara teknokratik kita mungkin masih bisa memperdebatkan, tetapi dari sisi popularitas punya potensi untuk mengurangi approval rating presiden. Jadi kebijakan apapun
yang punya implikasi terkait dengan approval rating itu disebut dengan tidak populer, meskipun secara teknokratik bisa saja diperdebatkan. Nah, kebijakan kenaikan PPN jika diberlakukan itu punya implikasi menaikkan inflasi seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu. Nah, inflasi ini itu satu variabel ekonomi yang mudah sekali dirasakan oleh masyarakat. Ini berbeda dengan variabel-variabel ekonomi pada umumnya yang cenderung abstrak atau tidak langsung dirasakan oleh publik. Inflasi itu langsung dampaknya. Makanya dari sekian banyak variabel ekonomi yang langsung berkorelasi dengan approval rating presiden, ya inflasi. Dan itu pula yang menjelaskan misalnya tahun 2024 dianggap sebagai graveyard buat para incumbent di negara-negara maju. Jadi banyak incumbent di negara maju yang mengalami penurunan dalam pemilu 2024 karena kumulatif inflasi yang sangat tinggi. Terakhir korbannya adalah Kamala Harris dan Partai Demokrat yang mengalami kekalahan di Amerika Serikat. Sebelumnya Rishi Sunak di Inggris, kemudian Macron di Perancis, termasuk Modi di India. Nah, kenapa inflasi itu menjadi variabel yang langsung berkaitan dengan approval rating? Karena kalau misalnya inflasi tinggi, itu harga-harga barang otomatis naik. Masyarakat marah. Siapa yang mereka alamatkan kemarahannya? Umumnya ke pemerintah. Tapi kalau inflasi rendah, itu mereka senang, mereka happy. Dan itu yang menjelaskan mengapa approval Presiden Jokowi overall itu tinggi. Karena dia berhasil menekan angka inflasi dengan berbagai macam instrumen. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya PPN naik, ya 9, secara umum kan 9% ya, meskipun secara absolut hanya naik dari 11 ke 12%. Nah, kalau misalnya angka PPN naik, itu seberapa besar inflasi yang ditimbulkan akibat kenaikan ini? Dan yang kedua, manfaat apa yang didapatkan oleh pemerintah selain misalnya pendapatan negara? Karena kita tahu ada tekanan fiskal kepada pemerintah seiring dengan banyaknya agenda program populis seperti makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Ini saya harus dihitung dulu, ya, jangan sampai atas nama untuk menaikkan ya pendapatan negara kemudian punya dampak bukan hanya menekan pertumbuhan